Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo Sobat Penggerak, perkenalkan nama saya Suryaman SPD. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Pada hari ini saya akan melaksanakan suatu aksi nyata, yaitu pemenuhan kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Saya harapkan apa yang saya kerjakan pada hari ini akan bermanfaat bagi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya di SMA N1 Pulau Sebuku. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan suatu pembelajaran berdiferensiasi, baik diferensiasi konten, proses, dan produk. Semoga apa yang saya aksi nyatakan pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat ditiru oleh teman-teman yang lain, sehingga teman-teman dapat tergerak, sehingga saya juga mampu menggerakkan, sehingga kita semua bisa menjadi guru penggerak. Demikian, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Nah, sudah sarapan? Sudah. Kayaknya keringetan ya, semangat banget karena tadi pagi baru kerja. Tapi Alhamdulillah sekolah kita sekarang sudah bersih ya, dengan segala fasilitasnya juga sudah bersih. Ini berkat kita tadi pagi kerja bakti ya. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan Ketua Kelas untuk memimpin. duduk siap. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Alamin. Semoga hajat kita terkabul pada hari ini. Baik, Bapak ingin mengecek daftar hadir dulu ya, kehadiran kalian. Danu Prasetyo Jati, Hadir. ya. Giza Razwa, Hadir. ya. M Adrian, Hadir. ya. M Hairil Radit, izin ya, mau mempersiapkan main bola di kota ya. Ya. Alhamdulillah ada siswa kita yang dikirim untuk main bola futsal ya, dan rangka Bupati Cup. M Nur Hairullah, Hadir. ya. Rifki, Hadir. ya. Sarip Maulana, Hadir. Muhammad Aldi, Hadir. ya. Arsad, Hadir. ya. Dahlan, Hadir. ya. Haikal, Izin. oh ya, siap-siap juga ya. Kapan ya Pak? Ya, Rapini, hadir. Sahrul, ya. Jakaria, Hadir. Fauzi, Hadir. Muslimah, Hadir. Naila, Hadir. Nana, Hadir. ya. Naila Maulida, Hadir. Nazwa, Hadir. ya. Fahrudin, Hadir. ya. Rahmah, Hadir. Laudatul Jannah, Hadir. Rehan, Hadir. ya. Said, Sakit. oh ya. Safaat, Hadir. ya. Wilda, Hadir. ya. Semoga yang sakit teman-teman kalian sakit hari ini cepat disembuhkan ya. Amin. Dan yang sedang berlomba atau berkompetisi di kota segera dapat kemenangan gitu ya, untuk mengharumkan nama sekolah ya. Oke. Nah, sebelumnya kita refreshing dulu ya, atau penyegaran, reload dulu. Kita masih yang belum fokus, yang belum konsentrasi ya, kita hiburan dulu, refreshing dulu, penyegaran. Silakan anak-anak berdiri semua. Sekarang hari ini sederhana aja ya, refreshing kita hari ini ya, untuk icebreaking kita hari ini. Silakan kalian berhadapan, yang berpasangan ya. Ini bisa ini dua Rehan dengan ini. Nah, kamu tuh. Tapi bertiga ada bapak saya. Wah, ya. Tiga nanti dulu ya. Oke. Nah, sekarang silakan lihat wajah, lihat mimik teman kalian, wajah teman kalian, matanya, hidungnya, mulutnya, lalu tersenyumlah buat teman kalian. Tersenyum ya. Tersenyum selama 30 detik. Karena ini akan menyehatkan mental kalian. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan dulu buat kalian. Nah, selanjutnya Bapak ingin mengingatkan ya tentang pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya ya.
pembelajaran kita pertemuan sebelumnya itu kita sudah mempelajari tentang listrik, yaitu listrik statis ya. Karena listrik dinamis sudah kalian pelajari di waktu kalian kelas 11. Nah, Bapak ingin menguji pengetahuan kalian ya dari kalian lagi terkait dengan pembelajaran mula-mula. Ada kita dulu mempelajari tentang listrik statis. Nah, listrik statis itu apa? Ya, ya benar. Kalau apa? Ya diam ya, artinya dia tidak bergerak. Artinya dia statis, diam, monoton. Nah, lawannya listrik statis itu ada yang namanya listrik dinamis. Apa listrik dinamis itu? Iya benar Milda, listrik yang bergerak itu sudah kalian pelajari pada saat kelas 11 ya, bergerak atau mengalir. Nah, kalau listrik statis itu dia tidak membahayakan bagi kita karena dia sifatnya diam ya. Contohnya kalau rambut kita kering, kita gosok dengan penggaris ya. Habis itu kita dekatkan dengan potongan-potongan kertas, maka kertas tersebut akan melekat ya. Nah, misalnya kita dengan catatan ya, dengan catatan rambut kita harus kering. Karena rambut yang kering itu dia akan memberikan elektron. Maka elektron itu akan berpindah ke penggaris. Jadi ini ya, kita gosok seperti ini ya kan, rambut kita kering, maka yang elektron tadi yang di rambut tadi dia berpindah, karena yang bisa berpindah itu elektron. Kalau proton tidak bisa berpindah. Dan dalam kimia juga sudah kalian pelajari ya kan. Jadi elektron berpindah, kita dekatkan dengan sebuah kertas, maka kan melekat. Itu sudah kita praktekkan pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, selanjutnya kalian sudah tanya jawab juga ya. Adapun kompetensi yang Bapak harapkan dari pembelajaran kita atau pertemuan kita hari ini, anak-anak, yang pertama tentang hukum Ohm ya. Hukum Ohm itu persamaannya I sama dengan Q per T. Bapak harapkan kalian bisa mendefinisikan yang namanya muatan. Bagaimana aliran muatan itu dalam suatu rangkaian tertutup. Ya, kemudian Bapak harapkan juga dari kompetensi yang kita pelajari hari ini, kalian bisa menyelidiki hubungan antara arus listrik atau kuat arus dengan tegangan. Bagaimana kalau misalnya tegangan dalam hal ini adalah baterai, kalau baterainya ditambah bagaimana kuat arusnya, kalau baterainya ditambah bagaimana kuat arusnya, kalau baterainya dikurangi lagi bagaimana kuat arusnya. Itu adalah hubungan antara kuat arus dan tegangan. Bapak harapkan kalian juga bisa mencapai kompetensi itu. Nah, selanjutnya kompetensi yang Bapak harapkan juga kalian mampu membedakan antara rangkaian seri dan paralel, khususnya bagaimana kuat arus atau arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri dan rangkaian paralel, seperti itu ya. Nah, selanjutnya juga Bapak harapkan kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Artinya nanti suatu ketika kalian misalnya bekerja di bidang listrik, oh kenapa listrik di rumah ini dipasang secara paralel, itu Bapak harapkan kalian bisa mempelajari itu, kalian bisa memahami itu. Nah, kenapa jadi rangkaian seri lampu yang ada di rumah kita itu dipasangnya paralel bukan seri. Nah, seperti itu ya, itu Bapak harapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya lagi ya, Bapak harapkan juga kalian bisa bekerja sama dengan baik pada saat nanti ada diskusi kelompok ya. Jadi nanti ada diskusi kelompok, kita akan bagi berdasarkan minat dan bakat kalian atau berdasarkan kemampuan kalian dalam bidang auditori, audiovisual atau kinestetik. Nah, yang sudah Bapak petakan pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi Bapak harapkan kalian nanti bisa bekerja sama dengan baik. Artinya yang belum memahami materi dengan baik bisa mencari, artinya minta penjelasan dari yang lebih paham. Yang lebih paham atau yang sudah menguasai materi itu bisa mentransfer ilmunya atau mengkomunikasikan kepada temannya yang masih belum bisa. Itu ya. Bapak harapkan juga kalian bisa mempunyai sikap sosial, artinya saling membantu ya. Dan juga sikap spiritual, artinya kalian harus jujur dalam segala keadaan. Nanti praktikum apapun yang dihasilkan pada saat praktikum harus itu yang kalian laporkan, karena itu adalah berhubungan dengan cakap ilmiah kalian atau sikap ilmiah kalian, seperti itu ya. Nah, adapun model pembelajaran yang Bapak gunakan pada pertemuan kita kali ini yaitu discovery learning ya, dan metodenya nanti ada diskusi, ada tanya jawab ya, yang Bapak harapkan dari kalian, dan tentunya nanti di akhir ada penugasan di rumah sebagai penguatan kalian atau penghayatan. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti ya. Bapak minta kalian membaca buku karena buku itu adalah sumber belajar ya. Silakan ketua kelas dibagikan bukunya. Ya. Silakan kalian pelajari materi yang sedang hari ini, yaitu tentang hukum Ohm ya, tentang hukum Ohm dan rangkaian seri dan paralel serta listrik searah.
kasih. Ya. Nah, selanjutnya buku itu sebagai sumber belajar kalian ya. Silahkan kalian baca sebagai pengetahuan awal kalian tentang listrik searah ya, tentang hukum Ohm, hubungan antara besaran-besaran yang menyusunnya, dan satu lagi tentang perbedaan antara seri dan paralel. Ya. Amati gambarnya nah ya. Nah ini gambarnya. Nah ini hubungan perbandingan ya, hukum Ohm ya. Nah, hukumnya adalah seperti silahkan kalian selidiki, kalian amati ya terkait hubungan apakah berbanding lurus atau berbanding terbalik. Nah ini gambarnya juga ada ya, gambar yang seri dan yang paralel. Silahkan kalian pelajari. Ya, gambarnya, nah ya, gambarnya diamati, diselidiki perbedaannya, ya. Ya, selidiki gambarnya ya, amati perbedaannya, lalu selidiki hubungan apakah dia berbanding lurus atau berbanding terbalik antara kuat arus, tegangan ya. Ya, amati gambarnya, alat listrik yang digunakan apa ya, itu bisa kalian amati. Nah, sekarang kalian sudah mempelajari yang berasal dari sumber belajar atau dalam ini adalah buku teks ya. Nah, selanjutnya Bapak harapkan dari kalian dapat mengkritisi, ada yang bertanya dan ada yang menjawab. Siapa tahu ada yang masih kurang jelas. Dan di sini di satu pihak ada teman kalian yang sudah mengetahui itu lebih jelas. Nah, jadi di sini kita saling melengkapi. Bapak berharap seperti itu. Silakan angkat kalian anak-anak yang ingin bertanya. Oh iya, silakan Salih Maulana, silakan. Bagaimana hubungan antara kuat arus dan tegangan jika hambatan diberlakukan tetap? Ya, nah, Lana bertanya bagaimana hubungan antara kuat arus dan tegangan jika dalam hal ini atau dalam suatu rangkaian tertutup itu hambatannya diperlakukan tetap. Apakah ada yang bisa menjawabnya? Langsung aja kita lempar. Siapa kira-kira, silahkan angkat tangan. Oh ya, silahkan bisa. Ya. Untuk pertanyaannya akan saya jawab. Iya, benar. Hubungan kuat arus dan tegangan adalah sebanding. Jika Iya. tegangan itu besar, maka kuat arus membuat besar. Begitupun sebaliknya. Ya, benar. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Sangat kritis dan sangat benar jawabannya ya, sangat ilmiah ya. Nah, jadi Lana tadi bertanya bagaimana hubungan antara kuat arus dan tegangan. Kata Giza tadi hubungannya adalah sebanding atau berbanding lurus. Benar sekali nah ya. Jadi kita dalam suatu rangkaian saja yang misalnya kalau kita mempunyai satu baterai itu berarti hanya satu sumber tegangan ya. Apabila kita tambah baterainya maka tegangannya akan bertambah. Terbukti kalau kita ukur di suatu alat voltmeter ya maka akan bertambah. Ya, akan bertambah tegangannya. Nah, apabila tegangan bertambah, otomatis secara langsung ya, apabila kita mengukur kuat arusnya dengan menggunakan ampere meter, maka akan terlihat juga atau terbaca kuat arusnya bertambah. Itu menunjukkan artinya variabel terikatnya ya, dan hal ini yang terikat itu adalah kuat arus. Dia terikat oleh pertambahan
yang dibuat berubah dari tegangan ya 2, 3, 4, 5 baterai, maka akan bertambah juga kuat arusnya. Tapi begitu pun sebaliknya juga, apabila baterainya kita kurangi, kuat arus juga akan berkurang. Itulah hubungan kesebandingan atau dia berbanding lurus atau sebanding ya. Benar sekali. Oke, satu orang lagi Bapak minta ada yang bertanya. Oh, silakan Aksan. Ya. Bagaimana arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri dan paralel? Iya, bagus sekali. Ini sudah penerapan ya, kalau kita hubungkan kinestetik sudah yang praktek ya. Nah, jadi di situ ada pertanyaan dari Aksan, artinya bagaimana ya perbedaan antara pada rangkaian seri dan paralel. Di sini itu dibuat arusnya. Nah, ada yang bisa memecahkannya coba. Oh ya, silakan Jana. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ansar. Ya, Pada rangkaian seri ABCD, arus yang mengalir di setiap titik sama, sedangkan Ya. pada rangkaian paralel di setiap titik arus yang masuk akan terjadi tergantung besar hambatan. Iya, nah, oke silakan gambarkan di ini ya di papan tulis supaya lebih detail lagi. Ya. Gambarkan Jana, silakan bagaimana perbedaan antara seri dan paralel. Benar sekali ya, tepuk tangan dulu buat Jana. Nah, benar sekali apa yang sudah digambarkan Jana ini menunjukkan rangkaian seri. Jadi rangkaian seri itu harusnya kuat arus sama di setiap titik. Itu tadi yang dijelaskan oleh Jana ya, menjawab pertanyaan Aksa tadi ya. Nah, selanjutnya kata Jana juga tadi rangkaian paralel itu apabila dia masuk arusnya maka dia akan bercabang di setiap titik ya, sesuai dengan pembagian cabang rangkaiannya, dan dia terpengaruh oleh apa? Terpengaruh oleh rangkaiannya. Nah, oke, itu penjelasan terkait dengan kalian tadi membaca sumber belajar. Nah, sekarang Bapak harapkan kalian bisa bekerja secara berkelompok ya, sesuai dengan pembagian kita sebagai wujud pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sekarang kita kelompokkan menjadi dua kelompok besar dulu anak-anak. Silakan yang sebelah kanan Bapak adalah kelompok kinestetik dan sebelah kiri Bapak adalah kelompok auditori dan audiovisual. Silakan. Masih ingat pembagiannya itu? Iya. Nah, ya. Sekarang kalian sudah terbagi menjadi dua kelompok besar ya, yang mana kelompok kinestetik dan kelompok audiovisual dan auditori. Sekarang Bapak membagi menjadi kelompok kecil lagi. Sesuai dengan kerja kelompok, nanti setelah Bapak bagi menjadi kelompok kecil ya, kalian akan Bapak bagikan RKPD beserta alat praktiknya. Silakan untuk kelompok kinestetik bagi dua dulu. Kinestetik satu di sini, kinestetik dua di sini. Audiovisual di depan, auditori di belakang.
Sudah ya? Auditori ya? Audio visual ya? Ya. Kinestetik 1 dan kinestetik 2. Mejanya di dekat jalan juga Pak. Meja itu di belakang atau di mana? Ya. Nah sekarang Bapak bagian KPD-nya ya. Ini auditori. Ini auditori. Oh, ini ya. Saya udah kasih. Ya silakan jawab ya. Nah ini alat praktiknya ini alat praktiknya ya. Oh ya nih, jadi soal ini ya. Oh, kalau depan ya. Ini pertanyaannya nanti ada yang oh begitu ya alasannya yang menunjukkan semarang yang ada untuk ada visual kenapa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan kepada perkara alat tugas yang ada di Indonesia ditunggu direksinya Semarang sama juga. Oke, kita mulai ya diskusi kita hari ini. Presentasi dulu, baru nanti ada yang menanggapi, ada yang bertanya dan menjawab. Oke, Bapak harapkan diskusinya nanti yang menggambarkan adalah kelompok kinestetik ya. Nanti yang bertanya adalah yang audiovisual, mengamati apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok kinestetik 1 dan kinestetik 2. Silakan jawab dulu pertanyaan ini untuk nomor 1 dan 2. Bisa berdiri ya. Jangan melakukan kamera. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 dan 2. Berapa nilai tegangan setelah dirangkai seri? Jawabannya adalah 3 volt. Nomor 2, berapa nilai tegangan setelah dirangkai paralel? Adalah 5 volt. Ya, berarti ada perbedaan di situ ya. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok. Nah, selanjutnya kelompok 3 dan 4 adalah kelompok kinestetik 2. Silakan. Ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 dan 4. Ya. Apa perbedaan yang terjadi pada nyala lampu saat menggunakan tegangan seri dan paralel? Jawabannya seri redup, paralel terbung terang. 4. Bagaimana ketentuan praktikum yang Anda lakukan? Jawabannya rangkaian seri arusnya sama sejak penting. Rangkaian paralel arusnya terbagi saat memasuki rangkaian yang bercabang. Ya, benar-benar tepuk tangan dulu buat kelompok. Ini presentasi dari kinestetik 1 dan kinestetik 2 ya. Nah, selanjutnya dari kelompok auditori ya. Dan kelompok audiovisual, silakan ajukan pertanyaan. Oh ya, silakan Wilda. Yang kelompok kinestetik tolong perhatikan. Kami dari kelompok auditori ingin menanggapi kenapa pada rangkaian seri lebih redup daripada rangkaian paralel. Ya, siapa tidak menjawab? Boleh kinestetik 1 ya. Saya dari kelompok kinestetik 1 ingin menjawab pertanyaan dari Wilda. Ya, benar. Pada rangkaian seri lebih redup dikarenakan hambatannya besar, sedangkan rangkaian paralel lebih terang karena hambatannya kecil. Ya, benar sekali. Ya. Nah, tepuk tangan dulu buat keduanya. Nah, selanjutnya yaitu terkait dengan pertanyaan dan jawaban yang sudah kalian sampaikan untuk kelompok kinestetik ya, kelompok kinestetik sebagai penyaji dan kelompok auditori serta audiovisual sebagai menanggapi ya, karena auditori dan audiovisual itu cenderung suka mendengarkan ya dan melihat penampilan. Nah, selanjutnya ya Bapak minta dari kelompok kinestetik nanti kalau ada yang bertanya lagi ya, nanti kinestetik menjawab dan menggambarkannya di papan tulis ya. Silakan, ada lagi yang bertanya? Ya, silakan Naila dari kelompok mana? Ya, audiovisual, silakan. Yang lain perhatikan. Apakah arus yang masuk pada rangkaian yang bercabang sama dengan arus yang keluar? Ya. Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Dian.
Ya benar, sama arus total yang masuk sama dengan arus total yang keluar. Ya benar, karena tadi kita membahas rangkaian paralel, berarti ada namanya rangkaian bercabang ya. Ada namanya rangkaian bercabang. Ada namanya rangkaian bercabang, ternyata arus yang masuk kata Adrian tadi, pertanyaan Naila apakah sama arus yang masuk, jumlah arus yang masuk dengan jumlah arus yang keluar. Ternyata kata Adrian masuk ya. Coba silakan buktikan melalui analisis gambar. Silakan. Gambar fisiknya bagaimana Adrian? Ya, kita dulu, Adrian sih dulu. Ya, tadi kata Adrian tadi. Jadi sini. Nah, jadi tadi kata Adrian tadi bertanya tadi apakah dari kelompok audiovisual tadi ya bertanya apakah arus yang masuk sama dengan arus yang keluar totalnya ya. Nah, jadi arus yang masuk mana Adrian? Tunjuk arus yang masuk mana? Ya benar. Jadi arus yang masuk di sini, keluar ini ya. Nah, jadi yang masuk dan keluar ini sama. Artinya yang masuk ini sama dengan penyumbran atau total I 2 tambah I 3 tambah I 4. Oke, silahkan duduk, tepuk tangan dulu buat Adrian. Nah, selanjutnya pada LKPD kalian ada unjuk kreativitas ya, unjuk kreativitas. Silakan kalian kerjakan lagi unjuk kreativitas ya. Nanti kalian praktikum, lalu nanti kamu tarik kesimpulan lagi unjuk kreativitas. Ya, di bawah. Ya, kerjakan unjuk kreativitasnya. Silakan kalian diskusi dengan kelompoknya ya. Bagaimana kalau keadaannya baterainya ini ditambah? Nah, seperti ini. Coba kamu diskusikan bagaimana keadaannya kalau baterainya ditambah. Nah, sekarang coba dari kelompok kinestetik dulu. Bagaimana misalnya kalau suatu rangkaian itu baterainya ditambah, apa yang terjadi pada kuat arus yang mengalir? Bertambah juga atau berkurang? Ya benar ya, bertambah juga. Nah, kalau untuk kelompok auditori, apabila baterainya itu dikurangi, arus listriknya bagaimana? Iya benar, berkurang juga. Itu adalah berbanding lurus. Nah, itu pembelajaran kita hari ini. Bapak harapkan kalian nanti mempelajari lagi secara berdiskusi atau individu di rumah ya. Nah, selanjutnya Bapak ingin memfasilitasi kalian untuk menemukan kesimpulan tentang kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Dari awal sampai akhir nanti kita akan menemukan namanya kesimpulan atau konklusi. Silakan ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Salim. Saya di sini ingin menyimpulkan yang telah dijelaskan. Ya. Kesimpulan, pada hukum berlaku muatan yang mengalir pada suatu rangkaian berbanding lurus dengan waktu. Jika semakin lama waktu, maka muatan yang mengalir juga semakin besar. Begitupun sebaliknya. Sekian, terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu.
Nah, kalau kita mengacu pada umum itu I sama dengan I per T ya. Kata salin tadi namanya muatan itu dia berbanding lurus dengan waktu. Ya, jadi I sekali T sama dengan Q. Jadi I itu dia berbanding lurus dengan T berbanding lurus dengan Q. Ya, jadi apabila semakin lama suatu rangkaian tertutup itu kita buat ya, semakin lama kita alirkan, maka muatannya juga semakin besar. Kesimpulan pertama. Kesimpulan yang kedua adalah ada lagi. Oh ya, silakan Muslimat dari kelompok audio visual. Ya. Pendapat saya tentang kesimpulan yang sudah saya pelajari dan pahami, Ya. rangkaian seri adalah arus yang mengalir pada setiap titik adalah sama, dan rangkaian paralel adalah arus yang mengalir akan terbagi pada setiap titik yang bercabang. Ya, benar sekali, tepuk tangan. Ya, tamu Muslimat tadi ini. Nah, jadi pada rangkaian seri ini dia di setiap titiknya sini dia mempunyai arus yang sama. Ya, berbeda dengan pada rangkaian paralel. Rangkaian paralel itu berarti bercabang seperti ini kata Muslimat tadi. Ya, berarti dia di setiap titik itu mempunyai kuota arus yang berbeda. Itulah pada rangkaian paralel perbedaannya. Ya, nah itu kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya Bapak mengharapkan kalian bisa merefleksikan terhadap kegiatan kita hari ini terkait dengan kesan dan pesan kalian mempelajari atau mengikuti pelajaran Bapak hari ini. Silakan, ada yang ingin menyampaikan kesan dan pesannya? Pak, ya silakan Bang Arya dari kelompok kinestetik 2. Pesan dan pesan saya hari ini adalah saya sangat senang karena dapat mengetahui rangkaian listrik seri dan paralel kehidupan sehari-hari. Ya, benar, tepuk tangan untuk senang karena ini sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti kalian setelah mempelajari ini kalian juga akan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena yang namanya listrik searah, rangkaian seri dan paralel itu sangat kita terapkan ya, sangat kita sering kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Selanjutnya ada kesimpulan yang kedua tentang rangkaian seri dan paralel, perbedaannya apa? Oh ya, Giza, kesimpulannya refleksi yang kedua Giza ya, silakan refleksi ya. Untuk refleksi atau Ya. pelajaran hari itu benar-benar menyenangkan. Pertama kita mempelajari tentang listrik statis, juga listrik apa itu hambatannya adalah seperti apa, terus juga ada SPG-nya yang benar-benar buat kita itu saling melewatkan senyum satu sama lain, itu benar-benar menyenangkan. Oke, tepuk tangan dulu Giza. Ya, bagi kalian refleksi dari anak hari ini. Nah, selanjutnya untuk tugas di rumah untuk kelompok kinestetik 1 silakan kalian membuat rangkaian ya. Nanti kalian beli, silakan mau beli online atau tidak online atau offline ya. Kalian silakan beli kabel, fitting lampu dan lampu, habis itu dudukan baterainya ya, dan papan rangkaiannya ya. Nanti kalian beli, nanti 50% akan disubsidi oleh sekolah biayanya ya, sebagai wujud hadirnya sekolah. Ya, nanti silakan kalian pesan aja di online ya untuk beli itu. Dan kalian disuruh atau membuat tugas tentang rangkaian seri ya. Nah, selanjutnya untuk kinestetik 2 kalian membuat rangkaian ya, karena kalian kinestetik suka praktikum ya, kalian silakan bikin rangkaian paralelnya. Berarti rangkaian yang bercabang ya, silakan kalian pesan baik offline maupun online ya, kabelnya, fitting lampunya, baterai, dudukan lampu, dan papan rangkaiannya. Sekolah akan mensubsidi sebanyak 50% ya, silakan dikerjakan ya nanti di rumah. Nah, untuk kelompok auditori kalian silakan membuat rekaman ya, kata-kata auditori suka merekam, suka mendengarkan ya. Jadi silahkan kalian membuat penjelasan tentang apa? Tentang listrik ya, listrik searah, perbedaan rangkaian seri dan paralel. Membuat rekaman nanti di setel, nanti diperlihatkan, diperdengarkan kepada teman-temannya ya. Untuk kelompok audio visual silahkan kalian bikin poster atau video ya, bikin video ya. Video itu ada audio dan visualnya, bagaimana praktikum yang dilakukan oleh kelompok kinestetik. Oke, untuk penjelasan hari ini sudah sangat jelas ya. Bagaimana, apakah ada pertanyaan lagi?
Tidak ada ya, berarti sudah cukup jelas. Dan Bapak harapkan kalian bisa belajar lagi di rumah. Dan setelah ini Bapak harapkan kalian belajar di rumah. Untuk pertemuan kita selanjutnya itu kan hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff itu ada dua ya, ada hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Nanti kita mempelajari lebih detail lagi bagaimana penerapannya, bagaimana rumus yang digunakan, dan bagaimana hubungan-hubungan kesebandingannya yang ada pada hukum Kirchhoff. Itu Bapak harapkan kalian untuk mempelajari di rumah. Dan itu pertemuan selanjutnya akan kita pelajari ya. Nah, itu terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat ya, dan kalian bisa menerapkan itu terpenting ya, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari secara baik dan benar. Gunakan ilmu pengetahuan itu dalam ranah yang baik dan benar ya, artinya untuk kemajuan kita, untuk kemajuan pendidikan kita. Nah, tadi kita di awal sudah membukanya dengan doa. Selanjutnya Bapak juga minta di akhir kalian bisa menutupnya dengan doa. Silakan ketua kelas untuk menutupnya dengan doa. Duduk siap. Sebelum mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, adalah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah, semoga apa yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan hari ini terkabul ya. Terima kasih Bapak ucapkan atas kerjasama kalian, ya, perhatian kalian, dan dedikasi kalian untuk kemajuan pendidikan di sekolah kita khususnya ya. Dan Bapak harapkan kalian akan bisa lebih baik lagi ke depannya. Sekian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.